Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman kaum muslimin wal muslimat. Merespon pertanyaan salah satu teman kita yang menanyakan hukum daripada rebonding. Hukum rebonding rambut sebagaimana yang sudah lumrah dan menjadi tren di berbagai tempat tidak diperbolehkan dalam Islam, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hal ini karena terdapat dua alasan mendasar yang akan terjadi setelah melakukan rebonding, yaitu satu, tadlis, tindakan yang bisa menipu orang lain atau menyembunyikan kondisi yang sebenarnya. Dan yang kedua, karena termasuk dalam kategori taghyirul khalqi, yaitu merubah ciptaan. Pendapat di atas sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam salah satu karyanya, dengan mengutip pendapat Imam At-Tabari. Qala At-Tabari la yajuzu lil mar'ati taghyiru syai'in min khilqatiha allati khalaqaha Allahu 'alaiha bi ziyadatin aw naqsin iltimasal hasani la li zawji wa la li ghairihi kaman yakunu sya'ruha qasiran aw hakiran fatutawiluhu aw tughazziruhu bi sya'ri ghairiha fa kullu dzalik dakhilun fin nahyi wa huwa min takhyiri khalqillah. Artinya, Imam At-Tabari mengatakan bahwa tidak diperbolehkan bagi wanita untuk mengubah sedikit pun dari yang bentuk aslinya yang telah Allah ciptakan kepadanya, baik dengan menambah ataupun mengurangi, dengan tujuan untuk menginginkan keindahan, yaitu kecantikan pada dirinya, baik pada suami atau yang lainnya, seperti orang yang rambutnya pendek atau sedikit kemudian memanjangkannya atau melebatkannya dengan rambut orang lain. Semua itu masuk dalam kategori larangan, yakni bagian dari merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tercantum dalam kitab Fathul Bari syarah kitab Sahih Bukhari. Kemudian pendapat yang lain, wayan habi makna wa nahyun nisa nahyun tahrimun anil wasli sya'rin wa anil washmi liqaulihi alaihi salatu wassalam la'anallahu alwasulata wal mustawsulata wal washimata wal mustawsyamata wal mutanna bisoti lil husnil mughayyirati khalqullah. Artinya, wanita dilarang menyambung rambut dan mentato dirinya sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyambung rambut, orang yang disambung rambutnya, dan orang yang mentato, begitu pula orang yang ditato, orang yang mencabut rambut serta mengikir gigi untuk memperindah. Semua itu termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercantum dalam kitab Kifayatul Thalib bab fi Bayanil Fitrah juz 2 halaman 599. Dijelaskan kila hada al-manhi anhu innama huwa fi ma yakunu bagian li'annahu min babi tahhiri khalqillah fa amma ma la yakunu bagian faqad ajaza al-ulama'u dzalik malikun wa ghairuhu wa karahahu malikun lirijal. Artinya dikatakan bahwa larangan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu hanya apabila perubahannya permanen. Karena hal inilah yang masuk dalam kategori merubah ciptaan Allah. Sedangkan jika perubahannya tidak permanen, maka sebagian ulama ada yang membolehkannya, yaitu kalangan madhab Imam Malik dan yang lain. Dan sebagian ulama kalangan madhab Imam Malik menghukumi makruh bagi laki-laki. Hal ini tercantum dalam kitab Al-Jami' lil Ahkamil Quran juz 5 halaman 393 karya dari Imam Al-Qurtubi. Saudaraku yang seiman kaum muslimin wal muslimat, dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa rebonding rambut hukumnya tidak diperbolehkan berdasarkan pendapat mayoritas ulama yang menilai bahwa hal itu merupakan tindakan yang bisa merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun jika mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa larangan itu hanya ditunjukkan pada perubahan yang permanen, maka hukumnya diperbolehkan karena rebonding bukanlah perubahan secara permanen. Demikianlah jawabannya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.